Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suster, Romo yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Saya Romo Yohanes Ari Purnomo, saya Romo Paroki Santo Yosef Medari, Sleman, Yogyakarta. Kalau Bapak, Ibu, Suster, Romo nanti datang ke Jakarta, silakan singgah dan main di Paroki Medari. Beberapa waktu lalu, Bapak, Ibu, beberapa hari yang lalu, saya ketika sedang mau berangkat ke stasi atau misa kunjungan lingkungan, saya menemukan di jalan Jogja Semarang itu ada rombongan-rombongan yang dikawal polisi, rombongan para kepala daerah yang baru pulang dari langsung tahu ya, retret, di mana di Akmil, karena memang jalan Paroki Medari itu dekat dengan jalan Jogja Semarang. Nah, saya merasa bangga karena istilah retret itu sebenarnya kan istilah yang sangat akrab dalam tradisi gereja Katolik. Tetapi lalu dipakai oleh pemerintah untuk mengumpulkan para kepala daerah. Tapi saya nggak ngerti yang dilakukan dalam retret mereka apa. Sementara kalau yang dari retret, yang tradisi yang dilakukan oleh gereja Katolik, saya sedikit paham. Yakni ketika orang mengundurkan diri dari kehidupan sehari-hari, lalu bertekun, mendengarkan sabda Tuhan, kembali pada diri sendiri, berdialog dengan Tuhan, lalu menegaskan arah perjalanan. Sebagaimana tadi Romo Manaik mengatakan dalam pengantarnya, bahwa dalam hidup ini kita memiliki berkat yang istimewa, yakni untuk selalu melakukan pembaruan diri. Karena Tuhan adalah yang menjadi sumber kebenaran dan kebaikan, menghendaki agar kita juga berpaut padanya dan akhirnya terus diperbarui hingga akhirnya tidak disengat maut karena dosa, tetapi hidup karena kebenaran dan kebaikan. Maka perjalanan untuk terus memperbarui diri itu selalu ada di dalam gereja. Moga-moga kita juga demikian halnya. Maka hari ini kita mendengarkan sabda yang begitu indah dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan dengan rendah hati dan tulus. Tidak lagi mengandalkan diri tetapi berpaut pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersabda bahwa kita ini kadang melihat selumbar atau balok dalam mata orang lain, tetapi sebenarnya kita juga memiliki kekurangan-kekurangan balok yang ada di dalam mata kita sendiri. Dengan memperbarui diri dan mencoba terus mengarahkan diri kepada kasih Allah, maka kita akan memahami bahwa meski kita memiliki kekurangan, lalu Tuhan memberikan berkat pengampunan, lalu kita juga bisa melihat kasih yang ada dalam diri orang lain. Sebagaimana tadi Romo Manaik dalam pengantarnya. Saya hanya mengulang saja dan menegaskan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena itulah panggilan keselamatan bagi kita. Dan saudara-saudari, Bapak Ibu, Romo, Suster yang terkasih, kita terus-menerus dipelihara oleh Allah untuk memperbarui itu. Supaya apa? Supaya kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Sebagaimana Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan itu apa saja? Pekerjaan Tuhan adalah, kalau saya belajar dulu melalui pembaptisan, kita ini dilibatkan dalam 3 tugas Kristus. Yakni menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Karena kita semua dibaptis, maka kita terlibat untuk itu. Menjadi imam artinya apa? Memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka Santo Paulus tadi mengatakan juga, tidak sia-sialah orang yang berpaut pada Tuhan, berjalan bersamanya, apapun yang dilakukan. Maka ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, pertanyaannya, bagaimana itu terus kita pupuk di dalam hidup sehari-hari? Yakni bagaimana kita tekun berdoa. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh enggak penting ke gereja, enggak penting berdoa, yang penting berbuat baik.
Ya bagi saya, ya belum. Karena kita dipanggil sebagai murid Tuhan Yesus, terlibat dalam 3 tugas Kristus itu. Maka perlulah gereja menuntun kita untuk memiliki relasi dekat dengan Tuhan. Maka ada sakramen-sakramen, ada perayaan-perayaan, ibadah-ibadah. Nah, pertanyaannya, di rumah kita sering berdoa tidak? Mau pergi berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Di dalam keluarga adakah doa bersama? Nah itu, menjadi imam, memiliki hubungan langsung dengan Tuhan di dalam batin kita, di dalam doa-doa kita. Lalu yang kedua, menjadi imam, menjadi nabi. Kita juga dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan sebagai nabi. Di tengah-tengah hidup sosial masyarakat kita, ibu bapak saudara-saudari, bagaimana menjadi nabi itu? Nabi adalah mewartakan sabda Tuhan yang adalah kebenaran dan hidup. Sudahkah kita melakukan itu? Hal yang kecil sederhana saja. Kita ini dalam menjalani hidup kalau masih sering berbohong, apakah itu artinya menjadi nabi? A katakan A, B katakan B. Jujurlah, katakanlah kebenaran. Karena Tuhan Yesus tadi juga mengatakan bahwa orang yang baik itu mengeluarkan buah yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sementara orang jahat juga dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kalau sudah tidak jujur, apakah itu baik? Apakah itu sungguh-sungguh mau menghidupkan? Nabi tidak pernah mewartakan kebohongan. Jadi kalau kita itu melihat situasi sosial sekarang ini, kita tahu berseliweran hoax di mana-mana, provokasi yang mulai muncul. Nah, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana itu? Penghakiman terjadi, padahal kita sendiri juga punya cacat dan celah. Itulah saudara-saudari, kita dipanggil, dimulai dari keluarga lagi. Bagaimana kita mengajarkan untuk mengikuti Yesus, melaksanakan karyanya menjadi pewarta kebenaran. Bapak dan Ibu kadang-kadang berbohong loh satu sama lain. Coba nanti setelah pulang dari gereja ini, sudahlah, jujurlah terus dengan pasangannya. Bapak Ibu sering berbohong dengan anaknya, jujurlah dengan anaknya. Anak-anak sering berbohong sama bapak ibunya, silakan jujur dengan bapak ibunya. Itu hal yang sederhana, tapi itu memupuk perbendaharaan hati yang baik. Lalu yang ketiga, menjadi raja atau pelayan atau gembala. Bagaimana kita dihadapkan terus pada Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan gembala itu tidak gampang. Romo itu nanti tidak akan masuk surga, Romo. Kenapa? Karena kalau ada satu umatnya yang belum masuk surga, dia akan dicari Tuhan Yesus. Romo Manae, ada satu umat MKK yang belum masuk surga, cari Romo. Nanti kalau belum ketemu, Romo belum bisa masuk surga, masih di emperannya. Itulah pelayan gembala, jadi siap sedia untuk memberi hidup bagi sesama. Dan itu bisa kita lakukan dalam keluarga, dimulai di keluarga dulu. Bagaimana melayani, bagaimana menjadi gembala. Saudara-saudari yang terkasih, itulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan dengan demikian kita akan menghasilkan buah-buah yang baik dan berlimpah. Karena bukan diri kita yang bergerak dan berjuang semata, tetapi Allah yang tinggal di dalam diri kita. Yesuslah. Dan saya juga mengatakan kepada umat seringkali, kenapa Yesus itu begini terus ya Bapak Ibu. Kalau dalam Katolik kan salibnya ada patungnya Yesus yang begini kan. Karena Tuhan Yesus itu tidak terus pergi ke surga, duduk di surga ngopi, ngerokok dan enak-enakan. Tapi Tuhan mau tetap membuka tangan dan hatinya agar semua manusia diselamatkan. Dan itu dia lakukan sampai akhir zaman untuk menyelamatkan manusia. Maka kita yang selalu berdoa tanda salib, yang selalu punya salib di rumah, yang selalu kalau di gereja menghadap ke salib, itu artinya mengarahkan diri kepadanya, mau diselamatkan dengan apa? Menjadi seperti dia untuk sesama dan semesta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan banyak segala abad. Amin.